Shalom, apa kabarnya saudara-saudariku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari kitab Roma 8 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Adapun judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Roh Allah yang memimpin kehidupan. Dalam surat Rasul Paulus yang ditetapkan hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang adalah anak Allah. Apakah kita, orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang juga bisa disebut anak-anak Allah? Ya, dan bisa. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi bukan semua orang dengan begitu saja, melainkan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Rasul Paulus di ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Siapapun yang menjadi ahli waris, pada akhirnya akan menerima warisan tersebut. Misalnya, ada seseorang yang menjadi ahli waris kebun sawit milik ayahnya. Suatu saat, kebun sawit itu akan diterimanya sebagai warisan ayahnya. Anak-anak Allah adalah ahli waris juga. Anak-anak Allah pada akhirnya akan menerima warisan dari Sang Bapa. Janji-janji Sang Bapa yang akan digenapi untuk anak-anaknya. Namun demikian, sangat penting untuk diperhatikan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ahli waris tidak begitu saja menerima warisan itu, yaitu jika kita mempunyai partisipasi nyata serta tanggung jawab nyata juga yang harus diwujudkan sebagai anak-anak Allah dan ahli waris janji-janji Sang Bapa. Tanpa partisipasi dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam kehendak Sang Bapa melalui hidup dan karya Kristus, janji-janji Sang Bapa bisa saja tidak terwujud dalam kehidupan anak-anaknya. Satu-satunya cara kita dapat dipimpin oleh Roh Allah adalah pertama-tama dilahirkan dari Roh. Biarkan Roh Allah masuk ke dalam hidup kita untuk mengubah kita dari seorang yang hanya dapat memikirkan hal-hal jasmani, uang, pekerjaan, pendidikan, dan status. Sebelum Allah mengubah kita, segala yang rohani adalah tidak nyata, asing, dan kabur. Kita dapat menjadi seperti Rasul Paulus yang berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di 2 Korintus. Bagi manusia duniawi, kalimat seperti itu adalah omong kosong. Karena menurut dia satu-satunya hal nyata adalah hal-hal jasmani. Hal-hal rohani tidak ada bagi dia. Agar hal-hal rohani menjadi nyata bagi kita, mata rohani kita perlu dibukakan. Kita perlu mentransformasikan diri kita serta hidup kita secara total
dengan pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita ikut menjadi pewarisnya. Amin.